Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya satu minggu ini? Baik. Oke, hari ini kita belajar IPA lagi. Semangat nggak hari ini? Semangat banget dong. Oke, kemarin kita udah belajar mengenai perkembangbiakan sama hewan. Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan apa? Siapa yang tahu? Wah. Ya benar Tias, dapat poin. Oke, jadi ada yang tahu nggak sih tumbuhan itu ternyata anak-anak semuanya punya dua cara untuk berkembang biak. Ada yang tahu nggak? Aku Apa menurut kita? vegetatif sama generatif. Ya benar sekali. Jadi hari ini Ibu akan jelaskan. Jadi ada juga nggak sih yang tahu apa bedanya perkembangan dan pertumbuhan? Belum tahu ya. Jadi perkembangan itu adalah proses perubahan. Jadi kalau pertumbuhan itu perubahan bentuk. Nah, anak-anak boleh catat juga nih kalau misalnya merasa itu penting nanti bakal masuk di ujian. Oke, jadi ada juga ciri-ciri untuk penyerbukan yang dibantu angin. Tadi Simo kita udah bilang ya bahwa ada dua proses perkembangbiakan sama tumbuhan. Yang pertama itu ada perkawinan atau yang dinamakan dengan generatif, yaitu kayak contohnya itu pada bunga. Jadi di dalam bunga itu terdapat bagian yang namanya terdapat kelamin jantan dan ada kelamin betina. Kelamin jantan dinamakan dengan apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Kelamin jantan itu dinamakan dengan benang sari anak-anak, dan yang betina itu putih. Apa? Ulangin. Jantan Benang sari. yang betina Putih. Oke, benar. Nah, lalu ada yang vegetatif atau tidak mengalami perkawinan. Jadi itu individu. Yaitu gimana ya? Seperti contohnya tahu pohon pisang ya. Jadi pohon pisang itu tidak mengalami perkawinan atau perkawinan karena dia itu akan memunculkan individu baru yang dinamakan dengan tunas. Jadi ada juga cara vegetatif buatan dan alami. Yang alami itu tanpa bantuan manusia, misalnya kayak umbi batang, umbi lapis. Nah, sedangkan yang buatan itu seperti mencangkok, terus teh daun dan menyambi atau magenta namanya. Nah, kalau penyerbukan itu dilakukan oleh hewan dengan bantuan hewan, dengan bantuan angin seperti itu. Kalau di dalam hewan itu kayak kupu-kupu yang hidup di bunga. Nah, kupu-kupu itu akan menempel pada bibit dan benang sari, terus dia akan menghisap namanya nektar. Nah, sehingga bertemulah benang sari dan kepala bibit itu sehingga terjadi penyerbukan. Seperti itu anak-anak. Adakah yang ingin bertanya? Ya, gimana buat yang di air ya? Oke, yang untuk di air itu contohnya itu seperti alga seperti itu. Nah, itu dibantu oleh yang dinamakan nanti benang sarinya itu akan apa ya namanya? Kami di air. Sehingga kalau dia sudah hanyut dia akan ke yang jantannya. Nah, di situ akan bertemu sehingga akan membuat individu baru. Ada hal yang ingin bertanya lagi anak-anak? Cukup ya? Oke. Kalau begitu Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ibu sudah kirim. Kita sudah menggunakan handphone. Kalian bisa diskusi di sini, diskusi kelompok. Di situ ada 10 soal untuk evaluasi dan nanti anak-anak akan cari dulu diskusikan dari sumber-sumber yang terpercaya. Nanti kita akan diskusi dan presentasi selama 15 menit ya anak-anak. Baik anak-anak, waktunya udah habis ya. Kita udah habis di 15 menit. Boleh dipresentasikan? Mau kita mau presentasi? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan? Jadi perkembangbiakan tumbuhan adalah proses pembentukan individu baru pada tumbuhan untuk menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan spora pada tumbuhan? Jadi spora pada tumbuhan
perkembangan biakan pada tumbuh itu adalah proses pembentukan individu baru. Jadi kalau misalnya untuk berkembang, dia itu membuat adanya individu baru supaya spesies itu tidak hilang, tidak punah seperti itu. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu harap minggu depan dan seterusnya bisa ingat, bisa melihat juga di sekitar kita tumbuhannya bisa menjadi penertiban anak-anak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.